Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Belusuan kita kali ini sampai di area pemakaman umum Setrogedong, pemakaman Agung Setrogedong, Kota Kediri, Jawa Timur, dulur. Di pemakaman yang cukup padat ini banyak sekali terdapat makam-makam para bangsawan dan aulia yang masih sangat sering dikunjungi atau disiarahi oleh orang-orang. Dan di sini yang paling terkenal adalah makam Syekh Wasil Samsudin, yang makamnya terletak di ujung sana, dulur, yang sudah pernah saya bahas di video saya yang terdahulu. Ini ada pohon kamboja yang sangat unik ini. Saya kesini ingin mengunjungi salah satu makam yang mungkin beliau masih asing gitu ya, dulur ya. Jarang dibahas juga, dan kisah mengenai beliau masih simpang siur gitu ya. Ada beberapa versi. Beliau dikenal dengan nama Pangeran Sumindi. Kita coba menuju ke makam beliau, dulur. Ini makamnya cukup padat, dulur, dan di antara beberapa itu kelihatan ada batu nisan kuno yang kelihatannya dari era Mataram Islam itu ya. Dan di depan itu ada pendopo agung, pendopo yang diyakini banyak orang, termasuk saya sendiri juga pribadi meyakini bahwa pendopo itu dulunya adalah merupakan reruntuhan dari sebuah candi gitu ya, yang sekarang mungkin tinggal pondasinya saja, dan di atasnya sudah dibangun sebuah pendopo. Dan kelihatannya sedang ada acara anak-anak muda, kelihatan berlatih silat, dulur. Mungkin kalau terdengar suaranya bakbuk gitu. Nah, ini adalah makam dari Pangeran Sumindi, dulur. Ini makam beliau. Menurut cerita yang mungkin masih bisa lebih diyakini keabsahannya adalah beliau adalah abdi dalam dari Sunan Amangkurat III. Seperti ketahui, Sunan Amangkurat III pernah dibuang ke Sri Lanka, dan akhirnya konon kalau menurut catatan Belanda, beliau setelah dibuang ke Sri Lanka tidak kembali lagi ke Nusantara. Cuman kalau menurut cerita lisan di Kediri, beliau kembali lagi ke Nusantara dan berdiam di Kediri. Ya, makamnya juga di areal sini, dulur. Kita sebelumnya mengirim doa kepada Pangeran Sumindi dulu ya. Kita sudah berkirim doa kepada Pangeran Sumindi. Ini makamnya, saya tutup kain. Jadi setelah Sunan Amangkurat III kembali dari pengasingannya di Sri Lanka, beliau kembali ke Nusantara dan menetap di Kediri. Dan beliau dan Pangeran Sumindi ini salah satu abdi yang setia mengikuti dari perjalanan Sunan Amangkurat III. Dan setelah wafatnya Sunan Amangkurat III, Pangeran Sumindi inilah yang dipercaya menjadi juru kunci pertama dari area pesarian Setrogedong ini, yang dulunya berupa candi Hindu kalau nggak salah ya. Cuman ada kisah lain, versi lain mengenai Pangeran Sumindi, dulur ya. Pangeran Sumindi diyakini nama lain dari Pangeran Wirasmoro. Cuman kalau Pangeran Wirasmoro sendiri di area Setrogedong punya makam lagi sendiri di sebelah sana, barat dari pendopo ini ada Pangeran Wirasmoro. Jadi kisah mengenai Pangeran Sumindi adalah nama lain dari Pangeran Wirasmoro masih diragukan ya, dulur ya. Jadi yang lebih dipercaya ini kisah yang mungkin lebih absah gitu ya, adalah Pangeran Sumindi. Beliau adalah pendekar atau abdi kinasih dari Amangkurat III. Kemudian setelah Amangkurat III wafat, beliau sekaligus menjadi juru kunci pertama di pesarian Setrogedong. Secara harfiah, Sumindi adalah sebutan untuk kakak dari si bungsu. Jadi kemungkinan besar Pangeran Sumindi adalah satu dari 3 bersaudara. Berarti ini makam beliau, dulur. Kita nggak tahu kisah yang benar yang mana, cuman saya lebih cenderung ke
kisah yang tertera di area pesanan ini bahwa Pangeran Sumindi adalah abdi dalam Sunan Amangkurat III hingga beliau wafat dan menjadi juru kunci pertama di area pemakaman Setono Gedong ini. Oke dulur, mungkin sementara itu dulu yang bisa kita gali dari Pangeran Sumindi. Semoga beliau didapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat agar kita bisa jalan-jalan dan besok lagi di lain waktu dan tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.